Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kitab Kuning, pasti seluruh manusia normal menginginkan pernikahan. Banyak tujuan dari pernikahan, baik karena hanya ingin sekedar menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, ada juga yang hanya ingin punya keturunan, dan masih banyak lagi. Tapi, apa tujuan pernikahan menurut Islam? Dan apa pengaruh waktu menyalurkan hasrat biologis dalam pandangan ulama? Bagaimana cara menyalurkan kebutuhan biologis yang ideal menurut para ulama? Jawabannya, simak video ini sampai selesai. Tapi apa tujuan pernikahan menurut Islam? Ketahuilah bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan menghasilkan keturunan. Karena melalui pernikahan kehidupan alam ini akan lestari dan teratur. Firman Allah, Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum, wa qaddimu li'anfusikum, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertawakallah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Ayat ini turun ketika kaum muslimin mengatakan bahwa mereka menggauli istri mereka dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang dari arah depan dan dari arah belakang. Menanggapi pernyataan kaum muslimin tersebut, kaum Yahudi mengatakan, tidaklah melakukan hubungan semacam itu selain menyerupai tindakan binatang. Sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Sungguh telah kami temukan ajaran dalam Taurat bahwa setiap hubungan badan selain posisi istri terlentang itu kotor di hadapan Allah. Lalu turunlah ayat di atas. Allah hendak membantah pernyataan kaum Yahudi tersebut. Jadi dalam kandungan ayat ini menunjukkan diperbolehkannya seorang suami berhubungan dengan istrinya dengan cara apapun dan posisi bagaimanapun yang ia sukai, baik dengan cara berdiri, duduk, ataupun terlentang, dan dari arah manapun yang dikehendaki, dari arah atas, bawah, belakang, maupun arah depan, dan boleh juga pada waktu kapanpun yang dikehendakinya. Jadi, kandungan ayat ini menunjukkan diperbolehkannya seorang suami berhubungan dengan istrinya dengan cara apapun dan posisi bagaimanapun yang ia sukai. Apakah pengaruh waktu menyalurkan hasrat biologis dalam pandangan ulama? Dalam kitab Fathul Izar, dijelaskan bahwa waktu pun sangat berpengaruh pada anak-anak yang akan lahir nantinya. Penjelasannya sebagai berikut. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir nantinya diprediksi akan hafal Al-Quran. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh. Barang siapa berhubungan dengan istrinya pada malam Ahad, maka anaknya yang terlahir akan menjadi seorang pencuri dan penganiaya. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir atau miskin. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya pada malam Selasa, maka anaknya yang akan terlahir akan menjadi yang berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan, dan banyak bersyukur. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas.
Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya pada malam hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya sambil bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan bisu. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya dalam terangnya lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya sambil melihat kemaluannya, maka anak yang terlahir akan buta mata dan buta hati. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya di bawah pohon yang biasa tumbuh, maka anak yang terlahir akan terbunuh karena besi atau tenggelam ataupun keruntuhan pohon. Bagaimana cara menyalurkan kebutuhan biologis ideal menurut para ulama? Hendaknya bagi seorang suami memperhatikan 4 hal berikut ini. 1. Memegang kedua tangan istri. Yang kedua, meraba. Yang ketiga, mencium kedua pipinya. Yang keempat, membaca basmalah saat hendak memasukkan. Dan ada larangan, yaitu berhubungan dengan istrinya di waktu haid. Karena adanya hadis Rasul, man jama'a zawjatuhu indal haid faka'annama jama'a ummahu sab'ina marrah. Yang artinya, barang siapa yang berhubungan dengan istrinya saat ia menstruasi, maka seolah-olah ia berhubungan dengan ibunya sendiri sebanyak 70 kali.